Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arya Yuda Prasetya dari Prodi TRPL kelas 5A dengan NIM 23431107. Di sini saya akan melakukan praktikum guna menyelesaikan tugas untuk UTS. Baik, mungkin langsung saja saya mulai di sini. Saya juga lihat dan berfokus pada modul di mana perintah dan instruksinya juga tertera pada modul, di mana untuk perintah yang pertama itu membuat sebuah virtual machine VM dengan nama UTS Proxmox dengan ID yaitu 2 digit akhir untuk NIM masing-masing siswa. Jadi langsung saja saya buat. Jadi untuk OS-nya saya gunakan Linux seperti ini. Nah, di sini ada konfigurasi di mana untuk memorinya mungkin akan saya gunakan sekitar 2 GB. Dan untuk total disknya mungkin 20 GB seperti ini. Oke, kita langsung buat. Nah, di sini sudah berhasil terbuat. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan file ISO yang sebelumnya sudah saya unduh. Untuk file ISO Proxmox versi 9. Oke, kita implementasikan. Nah, di sini sudah masuk ya untuk ISO-nya. Jadi kita langsung jalankan saja untuk virtual machine yang baru saja kita buat. Baik, untuk virtual machine-nya sudah berhasil berjalan. Untuk tampilan pertama di sini adalah proses instalasi untuk Proxmox-nya. Ada 3 menu pada tampilan awal ini. Kita pilih install Proxmox yang grafikal. Kita enter saja. Prosesnya sudah berjalan. Di sini kita akan masuk ke dalam tampilan awal untuk instalasi Proxmox. Ini untuk lisensi kesepakatan atau license agreement, kita agree. Kita lanjut lagi. Nah, di sini coba kita masukkan Indonesia ya untuk location dan zona waktunya. Dan kita next lagi. Nah, untuk passwordnya di sini akan saya buat. Untuk nantinya kita lakukan konfigurasi di dalam. Nah, untuk email juga mungkin bisa email contoh. Mungkin seperti ini saja saya buat permisalan. Kita next. Nah, untuk manajemen network configuration di sini
saya sesuaikan dengan perintah pada modul di mana untuk hostname-nya adalah pve.pnm.ac.id, pve.pnm.ac.id. Untuk IP address-nya adalah sekian 11.22.3 dan 44. Kita masukkan ke bagian form IP address. 44. Untuk gateway-nya adalah ini 11.22.3.1. Kita cek lagi. Oke, kita next. Oke, langsung kita lakukan instalasi. Nah, di sini untuk proses instalasi Proxmox membutuhkan waktu yang lumayan lama, memakan waktu. Jadi mungkin untuk beberapa saat ke depan akan saya tunggu untuk Proxmox-nya selesai melakukan instalasi. Setelah melakukan instalasi, ya, sistem akan secara otomatis melakukan reboot. Tapi karena pada awal tadi kita memasukkan file ISO, maka di sini akan mengulang untuk instalasi. Maka dari itu kita matikan dahulu untuk melepas drive ISO yang sudah terunduh tadi. Kita remove. Nah, di sini sudah tertera kosong ya. Kemudian kita jalankan ulang.
Baik, di sini sudah berjalan, kita masuk ke dalam terminalnya. Di sini kita login dahulu dengan login sebagai root dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah menyesuaikan untuk hostname, IP address, dan gateway-nya sesuai dengan permintaan. Jadi untuk perintahnya adalah hostname. Nah, untuk namanya kita sesuaikan untuk ini PVE ditambah dengan id.pnm terus aja .id seperti ini. Kemudian coba kita cek apakah sudah berhasil dilakukan konfigurasi. Nah, di sini untuk static hostname-nya sudah berubah menjadi pve07.pnm.ac.id. Kemudian kita merubah eh, untuk IP address pada hostname ini dengan perintah c. Nah, di sini terlihat ada dua baris di bagian atas, di mana ini bawaan dari sistem. Kemudian kita akan lakukan konfigurasi di bagian baris kedua, di mana jika kita lihat dari modul, di sini yang harus disesuaikan adalah bagian IP address, di mana kita tetap memakai 11.22.33, tetapi di bagian belakang kita ubah menjadi ID kita ditambah dengan 100. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Tadi kan kita tetap menggunakan 11.22.33, kemudian 100 dan ID. Nah, di bagian belakang sini untuk PVE ini kita tambahkan 07 karena tadi kita ubah hostname-nya, dan juga di bagian belakang sini. Kemudian kita simpan. Oke, coba kita cek. Nah, di sini di bagian bawah ini tertera bahwa IP-nya masih 11.22.33.44. Jadi kita lakukan file konfigurasinya dengan perintah lalu interfaces berbasis. Coba dari bagian sini untuk address-nya kita rubah sesuai dengan apa yang sudah kita buat tadi, yakni 107. Kita cek lagi. Oke, kita simpan. Nah, setelah melakukan konfigurasi, kita lakukan restart networking dulu untuk memastikan konfigurasi berhasil. Oke, coba kita cek kembali untuk IP address-nya apakah sudah berhasil. Nah, di bagian bawah di mana IP address yang berwarna pink ini, sini sudah tertera untuk IP 100.07 sesuai dengan apa yang kita buat. Nah, untuk langkah selanjutnya, di mana setelah kita berhasil melakukan konfigurasi untuk hostname, IP address, kita lakukan konfigurasi atau penyesuaian di bagian PVE banner. Kita coba perintahnya. PVE banner. Oke, sudah.
Nah, setelah sudah untuk perintah atau instruksi selanjutnya di modul, kita coba akses web interface Proxmox. Tapi sebelum itu, sebelum kita melakukan akses ke web, ada beberapa settingan yang perlu kita rubah di bagian PC kita. Oke, saya konfigurasi terlebih dahulu agar nantinya kita bisa mengakses ke website. Nah, untuk IP-nya, karena tadi kita menggunakan 107, kita di sini coba menggunakan 207. Apakah berhasil? 255 untuk gateway-nya. Coba kita satu itu kita isikan juga untuk DNS-nya. Oke, coba kita simpan terlebih dahulu. Oke, kemudian coba kita akses. Oke, oke, kita berhasil mengakses webnya dan coba kita lakukan login. Kita ulang. Baik, di sini karena kita sudah berhasil masuk ke websitenya, jadi untuk langkah membuat virtual machine, kita tambahkan dulu ISO-nya, di mana ISO yang sudah sebelumnya kita tambahkan, kita upload lagi di sini. Kita upload select file untuk Proxmox versi 9. Oke, kita tunggu proses uploadnya selesai. Sini memerlukan waktu yang sedikit lama karena memang ukurannya juga sedikit besar. Jadi kita tunggu. Oke, kalau di sini sebelum memulai membuat virtual machine, kita harus memastikan bahwa statusnya oke. Nah, di sini sudah tertera untuk statusnya oke. Oke. Kemudian pada bagian PPE 07 ini kita create virtual machine di mana untuk namanya kita sesuaikan dengan pada modul yaitu server main ID. Berarti OS-nya
tambah ini, dilakukan uji kembali supaya tidak ada kesalahan nantinya. Oke, di sini kita sudah mengupload atau mengunggah dan membuat virtual mesin baru, di mana kita lakukan backup sesuai dengan modul. Ya. Karena di sini ketentuannya dilakukan setiap hari Minggu jam pukul 00.00. Jadi mungkin seperti ini. Nah, untuk selection mode-nya ini saya buat all karena eh, di sini perintahnya adalah backup meliputi seluruh virtual machine yang ada. Jadi untuk konfigurasinya seperti ini. Oke, kita create. Nah, untuk praktikum kali ini saya akhiri. Jadi untuk proses terakhir adalah melakukan backup sesuai dengan ketentuan yang ada pada modul. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata atau bertindak. Saya mohon maaf akan jadi introspeksi ke depannya buat saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.